Kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangadji, membeberkan alasan pihaknya menolak mediasi penal terkait kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Menurutnya, jika menempuh langkah mediasi, justru hal itu tak akan mengungkap kebenaran atas misteri dugaan ijazah palsu Jokowi. Kenapa kami menolak adanya mediasi atau perdamaian? Karena mediasi kalau ditempuh itu tidak akan menjawab inti persoalan dari perkara ini, gitu ya. Inti persoalan dari perkara ini kan adalah mengungkap kebenaran atas misteri ijazah palsu yang diduga oleh Mas Roy Suryo, kemudian oleh Bang Rismon Sianipar. Berdasarkan hasil penelitian mereka bahwa ijazah Pak Joko Widodo disimpulkan berdasarkan hasil penelitian mereka itu adalah ijazah palsu yang selama ini digunakan oleh Pak Joko Widodo dalam mendapatkan jabatan-jabatan. Ujar Abdul Ghafur dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Kamis, 20 November 2025. Ia menyebut, di dalam ranah hukum pidana tidak dikenal istilah penyelesaian melalui mediasi. Pasalnya, mediasi biasanya diambil dalam mekanisme hukum perdata. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks pidana, meskipun ada jalan untuk mediasi, tetapi mediasi itu juga tidak akan menyelesaikan pokok perkara hukum gitu, tuturnya. Di mana Roy Suryo dan 7 orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Baru-baru ini, Polda Metro Jaya juga mengumumkan bahwa ada pencekalan ke luar negeri terhadap para tersangka kasus ijazah Jokowi. Artinya sudah ada upaya-upaya paksa berdasarkan KUHP yang baru juga. Upaya paksakan salah satunya adalah pencekalan ke luar negeri ya. Artinya karena sudah dilakukan upaya-upaya paksa, maka kemudian terhadap status perkara pidana ini, langkah yang terbaik yang ingin kami tempuh juga berdasarkan Mas Roy, adalah menempuh mekanisme peradilan untuk memberikan titik terang supaya ijazah ini ke depan tidak lagi dipersoalkan, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, tersangka Roy Suryo dan kuasa hukumnya memberikan sikap atas usulan kasus ijazah palsu Jokowi diselesaikan lewat jalur mediasi penal. Mediasi penal adalah penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan yang mempertemukan pelaku dan korban untuk mencari kesepakatan damai melalui musyawarah dengan tujuan untuk mencapai keadilan restoratif. Proses ini melibatkan pihak ketiga, mediator, yang membantu kedua belah pihak berdiskusi, memahami akibat perbuatan, dan membuat rencana pertanggungjawaban, seperti ganti rugi. Roy Suryo menyatakan sikapnya untuk menunggu arahan dan saran dari tim kuasa hukum. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak ingin tergesa-gesa untuk mengakhiri perkara pidana ini dengan cara restoratif justice. Usulan mediasi penal tersebut diamini oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki. Tunggu waktu dan tanggal mainnya yang jelas kami berterima kasih kepada Profesor Jimli, berterima kasih kepada semua pihak, berterima kasih kepada rakyat, apapun itu adalah bentuk kecintaan terhadap kami, ucap Roy di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis. Ia mengapresiasi upaya mediasi tersebut, tetapi langkah selanjutnya akan dikonsultasikan kepada tim kuasa hukum. Sebaliknya, kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin menegaskan kasus ijazah tidak bisa diredam lewat mediasi penal. Hozinuddin memandang kasus ijazah Jokowi tidak bisa diselesaikan lewat jalur perdamaian. Itu keliru karena kasus ini merupakan perkara pidana. Bukan perdata, sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran, tutur Hozinuddin. Tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil, sambungnya. Ia kemudian menyinggung dalam perkara perdata sebelumnya, upaya mediasi justru tidak dihadiri pihak Jokowi. Kemarin waktu saat kasus perdata saudara Joko Widodo berulang kali dimediasi justru tidak pernah hadir. Hari ini di kasus pidana yang saudara Joko Widodo sendiri melaporkan, maka saudara Joko Widodo harus masuk ke pengadilan. Jadi, jangan kemudian membangun narasi untuk mediasi di kasus pidana, ujarnya. Pihaknya meminta Komisi Reformasi Polri fokus pada agenda internal kepolisian, tak larut dalam mengurus kasus ijazah palsu. Salah satu masalah yang harus dibereskan Polri adalah praktik kriminalisasi yang menurutnya membuat kliennya kini berstatus tersangka. Dan kepada tim reformasi Polri, khususnya Komisi Reformasi Polri, semestinya fokus ngurusin institusi Polri, baik mengawasi tentang kinerja, kebijakan, anggaran, SDM, institusional, bukan sibuk ngurusin ijazah Jokowi. Dan salah satu legasi institusi Polri yang perlu dikoreksi adalah gemar melakukan kriminalisasi, dan karena kriminalisasi itulah hari ini klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi statusnya menjadi tersangka begitu, paparnya. Sebagaimana diketahui, sebanyak 8 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam rilis terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang digelar di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 7 November 2025. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri
menjelaskan penetapan tersangka dibagi dalam 2 klaster. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster, ungkapnya. Ada 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianpiar, dan Tifauzia Tiasuma. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.